Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda dalam program bincang-bincang kita bersama Tanya Safir. Kali ini saya sudah bersama dua orang dokter, yaitu Dr. Amanda Safitria dan Dr. Eko Dian Safitra. Selamat pagi. Pagi. Dr. Amanda dan Dr. Eko. Ya, kita sama-sama masih dalam posisi di rumah saja. Dan kebetulan dokternya lagi tidak bertugas ya. Mungkin dari rumah saja kita bisa memberikan edukasi kesehatan buat semuanya. Oke, kali ini tema kita adalah tentang PHBS ya, Dok ya. Nah, nanti mungkin dokter bisa menjelaskan apa sih sebenarnya PHBS itu secara singkat. Silakan Dokter Eko atau Dokter Amanda duluan. Silakan Dokter Eko. Oke, ini ada pertanyaan nih Dok dari masyarakat tentang panjangnya lama pandemi yang sudah kita jalani, dan salah satunya adalah masyarakat tuh harus hidup bersih ya Dok ya. Nah, kita mengenal ada istilah PHBS. Nah, mungkin Dokter Eko bisa menjelaskan secara singkat apa sebenarnya PHBS itu Dok. Oke, ya jadi PHBS sendiri itu memang sudah program pemerintah sejak lama, udah dari sebelum pandemi pun sudah diberlakukan di sekolah, di rumah maupun di perusahaan, di mana PHBS sendiri singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi memang sudah ada dari dulu. Cuma memang mungkin karena pandemi ini orang baru mengenal secara luas PHBS itu apa. Jadi singkatannya tadi perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi PHBS memang merupakan upaya untuk memberdayakan anggota rumah atau anggota sekolah di sekolah atau anggota karyawan di perusahaan untuk mampu dan tahu memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungannya masing-masing. Oke, jadi itu PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat ya Dok ya. Iya, Nah, betul. Untuk yang dokter rasakan sendiri selama pandemi, apakah masyarakat ini sudah mempraktekkan nih Dok kebersihan, terutama mungkin kebersihan diri atau kebersihan perorangan? Iya, selama pandemi ini mungkin orang jadi lebih aware terhadap dirinya karena mungkin tahu bahwa terutama semenjak COVID ini pandemik, jadi orang lebih waspada, mau untuk cuci tangan, belajar cara cuci tangan, dan juga menjaga jarak, memakai masker itu kan termasuk juga dari perlindungan terhadap diri ya, menjaga kebersihan diri. Jadi saya rasa walaupun ada beberapa sebagian minoritas orang yang masih nggak percaya dengan adanya COVID, tapi secara tidak langsung orang jadi lebih tahu bahwa cuci tangan yang benar itu seperti apa, seperti itu. Bahkan sempat hand sanitizer itu banyak di mana-mana tersedia, walaupun awal-awal sempat jadi mahal, tapi sekarang sudah kembali normal harganya seperti itu. Jadi menurut saya adanya pandemi ini hikmahnya salah satu orang jadi lebih mengenal bagaimana cara menjaga diri untuk tidak tertular penyakit yang justru bisa dicegah dengan cara menjaga kebersihan diri. Oke, jadi banyak pengaruhnya Dok ya saat pandemi ini masyarakat jadi lebih aware ya Dok ya. Nah Dok, ini kita beralih ke cara cuci tangan nih Dok ya. Cara cuci tangan yang benar itu ada berapa langkah sih Dok? Cara cuci tangan yang benar itu ada 7 langkah. 7 langkah ya. Mungkin Nah, mungkin
Itu nanti bisa disiarkan ya dok ya, cara cuci tangan yang benar. Mungkin nanti dari Dokter Amanda bisa menampilkan videonya ya dok. Iya. Oke. Oke dok, kita lanjut ke Dokter Amanda nih. Dokter Amanda. Jadi menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan Dokter Eko, perilaku hidup bersih dan sehat itu diterapkan nggak cuma pada saat rumah tangga ya, jadi juga diterapkan di sekolah, di lingkungan pekerjaan gitu. Tapi yang paling penting kita juga harus menerapkan yang di rumah tangga. Jadi untuk perilaku hidup bersih dan sehat sebenarnya dari Kementerian Kesehatan itu sudah merumuskan ada 10 hal yang dianggap penting sebagai indikator perilaku hidup bersih dan sehat untuk di rumah tangga. Kalau yang lagi gencar dilakukan dan digaungkan sekarang itu kan poin yang mencuci tangan ya, mencuci tangan dengan sabun. Itu memang salah satu dari indikator PHBS karena kembali lagi tangan itu bisa menjadi sarana kita tertular berbagai penyakit, baik itu virus yang sedang mewabah sekarang, kalau kita memegang sesuatu atau kita sedang terpapar orang yang mengalami penyakit dari virus corona ini, tangan kita yang kotor, yang tidak dicuci dengan sabun atau tidak diberikan hand sanitizer, bisa menyebabkan penularan terhadap diri kita sendiri. Caranya bukan dari kulit tangan langsung kita terpapar, bukan seperti itu. Tapi apabila tangan kita yang menyentuh atau pada saat kita bersalaman dengan orang yang terinfeksi virus corona, tangan kita mungkin tidak sengaja menyentuh daerah mata, daerah mulut, mungkin kita makan makanan tanpa cuci tangan dulu menggunakan tangan. Jadi terus kita memegang hidung. Nah, justru virusnya bisa masuk dengan cara-cara seperti itu. Jadi bukan dengan langsung dari kulit ke kulit masuk ke tubuh kita, bukan seperti itu caranya. Makanya dianjurkan mencuci tangan dengan sabun. Seperti itu ya. Tadi juga itu kan cuma salah satu dari indikator PHBS. Untuk di rumah tangga sendiri, di sini saya akan memaparkan ada 10, berarti ada 9 lagi ya, indikator dari perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama itu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Ya, jadi walaupun situasi pandemi seperti saat ini, diharapkan ibu-ibu hamil tetap melakukan persalinan itu dengan tenaga kesehatan, baik itu bidan, dokter umum ataupun dokter kandungan. Karena prinsip kebersihan, prinsip sterilitas itu penting untuk ibu melahirkan, apalagi nanti ada proses pemotongan tali pusat, jadi memang harus dijaga kebersihannya, jangan sembarangan. Artinya jangan karena wabah takut ke rumah sakit atau takut ke bidan, tapi malah melahirkan dengan cara misalnya dibantu dengan orang-orang yang tidak terlatih, dengan alat yang tidak terjamin kebersihannya, malah semakin beresiko untuk terkena berbagai penyakit seperti itu. Yang kedua, tetap harus memberikan bayi itu ASI eksklusif, itu indikator yang berikutnya. Jadi walaupun masa seperti ini, ibu juga tetap harus memperhatikan anaknya mendapatkan ASI eksklusif seperti itu. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita. Nah, ini sebelum wabah kan sebenarnya dari Puskesmas biasanya ada program posyandu balita. Setiap bulan pasti petugas Puskesmas datang ke RT-RT, ke setiap RT untuk melakukan penimbangan dari balitanya. Namun mungkin kondisi-kondisi seperti ini yang sedikit menghambat kinerja teman-teman Puskesmas di lapangan. Ya, jadi walaupun tidak terlaksana, tapi harapannya para orang tua tetap memantau dari perkembangan tumbuh kembang anaknya, dan kalau merasa ada yang tidak normal,
tetap sebaiknya dibawa berobat ke puskesmas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tadi. Kemudian poin yang berikutnya adalah menggunakan air bersih. Ya ini tetap PR untuk semua orang ya, menggunakan air bersih untuk mandi, air minum, air masak seperti itu. Kemudian poin berikutnya yang tadi saya sudah jelaskan, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Nanti setelah ini saya akan memutarkan video cara-cara mencuci tangan yang baik dan benar ya. Kemudian poin berikutnya itu menggunakan jamban yang sehat. Ya, mungkin di beberapa daerah di Indonesia mungkin masih ada yang belum menggunakan jamban yang sehat, sehingga kotoran dari manusia bisa saja malah mencemari air-air yang kita gunakan, baik untuk minum, untuk mandi, dan sebagainya, dan menjadi salah satu sumber penyakit. Kemudian poin berikutnya memberantas jentik nyamuk di rumah. Nah, itu juga menjadi tugas dari masing-masing anggota rumah ya, untuk tetap menjaga kebersihan sehingga tidak ada jentik nyamuk yang berkembang di rumah. Kemudian poin berikutnya adalah makan buah dan sayur setiap hari. Nah, ini juga penting apalagi di masa wabah seperti ini. Artinya dengan mengkonsumsi banyak buah dan sayur, kita menjadi mendapatkan banyak vitamin ya, yang bisa membantu menjaga imunitas tubuh. Selain itu, sayur-sayuran juga mengandung banyak serat, banyak juga mikronutrisi, nutrisi-nutrisi kecil yang lain yang dibutuhkan oleh tubuh gitu. Kemudian poin berikutnya indikator PHBS yaitu melakukan aktivitas fisik setiap hari. Jadi walaupun saat ini memang banyak yang dirumahkan ya, istilahnya tidak bekerja, mungkin bekerja dari rumah menggunakan laptop saja, baik yang sekolah juga dari mulai anak TK sampai anak kuliahan semuanya sifatnya online belajarnya, sehingga tidak banyak menggunakan tubuh untuk bergerak, banyak duduk mungkin hanya dari jam 8 sampai jam 12, nanti sambung lagi jam 1 sampai jam 4. Nah, itu kan menyebabkan kita kurang aktivitas fisiknya. Jadi tetap diharapkan di luar aktivitas belajar itu tetap beraktivitas fisik yang menggunakan olah tubuh sehingga tubuh kita tetap fit dan sehat. Ya, kemudian poin terakhir ialah tidak merokok di dalam rumah. Nah, ini kan dari dulu memang sudah digaung-gaungkan tidak boleh merokok dalam rumah, apalagi tinggal bersama anak kecil, anak bayi gitu ya, apalagi dan di zaman wabah seperti ini sebaiknya juga dihindari merokok ini, baik itu merokok yang aktif ataupun merokok yang pasif. Yang pasif itu artinya kita sebenarnya nggak merokok, tapi mungkin ada suami atau ada bapak kita yang merokok di rumah, sehingga kita juga terpapar asap rokoknya. Ini berbahaya, apalagi di zaman wabah seperti ini. Karena asap rokok itu bisa menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, sehingga kalau ada kuman, bakteri, atau virus, atau apapun yang bisa merusak saluran pernafasan kita itu menjadi lebih gampang, lebih mudah mengenai diri kita karena saluran pernafasannya sudah teriritasi dengan asap rokok tersebut. Ya, itu tadi saya sudah sampaikan 10 indikator dari perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga khususnya ya. Selanjutnya saya akan memutarkan video tentang cuci tangan. Saya minta waktunya sebentar dulu untuk membuka. Ya, jadi yang sudah disampaikan. Oke, sambil menunggu tayangan video dari Dr. Amanda, kita kembali berbincang-bincang dengan Dr. Eko. Oke, baik.
Tadi sudah Dr. Eko? disampaikan oleh Dr. Amanda tentang 10 indikator PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di rumah ya. Jadi sudah secara detail bagaimana PHBS di rumah tangga ini bisa dijalankan selama pandemi ini karena sangat sesuai sekali. Saya cuma menambahkan sedikit-sedikit saja di beberapa poin. Untuk yang poin pertama, perilaku salinan ditolong oleh tenaga kesehatan itu ya benar sekali ya. Terutama di masa pandemi ini seolah-olah ibu yang hamil atau mau melahirkan itu seperti dipersulit untuk persiapan melahirkannya, harus rapid test, harus sudah ini itu gitu. Jadi sebenarnya itu juga untuk kepentingan ibu dan bayi pasiennya karena kita tidak pernah tahu wabah COVID ini sampai kapan karena masih memang belum bisa dikatakan selesai wabahnya. Apalagi banyak orang-orang tanpa gejala yang dia tidak merasa sakit tapi kita tidak tahu sebenarnya mungkin positif COVID seperti itu. Termasuk ibu hamil itu adalah orang-orang yang berisiko tertular seperti itu. Jadi memang harus dimonitoring atau dipantau bagi ibu hamil kehamilannya seperti apa. Apakah sudah USG seperti itu untuk mengetahui kondisi janinnya. Apalagi kan memang perlu imunitas yang bagus bagi ibu hamil. Jadi ya memang prosedurnya seperti itu. Jadi kepentingannya bukan untuk penolong atau tenaga kesehatan saja seorang ibu hamil itu diperiksa rapid testnya, tapi juga untuk si bayi dan ibunya juga. Jadi memang harus diperhatikan itu karena sempat ada beberapa juga yang seperti merasa dipersulit dengan adanya rapid test bagi ibu hamil seperti itu. Kemudian poin lainnya, indikator lainnya seperti mencuci tangan tadi itu juga poin paling utama dari PHBS ini selama pandemi ini ya. Dari 3M itu kan salah satunya mencuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sabun. Nanti akan kita lihat videonya dari Dr. Amanda seperti apa. Kemudian yang lain juga makan buah dan sayur. Jadi ini juga saya sering ketemu di praktek beberapa pasien tuh bertanya, "Dok, vitamin yang bagus selama pandemi ini apa ya, Dok?" Nah, saya suka bilang, Ibu mau vitamin apa aja, selama makan buah dan sayurnya bagus, itu sudah sumber vitamin yang alami, yang bagus. Jadi, vitamin berlebih di tubuh kita juga akan dibuang di saluran kencing, di kencing maksud saya. Jadi, selama nutrisi vitamin tercukupi dari buah dan sayur, itu sudah menjadi vitamin yang penting. Jadi, kalau ada yang nanya vitamin yang mahal itu bagus nggak, Dok? Ya bagus, namanya vitamin mahal. Jadi kalau boleh memberikan saran, ya buah dan sayur sudah cukup sebenarnya selama pandemi ini. Dengan makan yang nutrisi yang bagus, imun kita pasti terjaga, cukup untuk memberikan vitamin bagi tubuh seperti itu. Kemudian yang indikator melakukan aktivitas fisik ini juga poin penting. Ada banyak yang bertanya olahraga yang bagus selama pandemi ini apa, Dok? Ya semua olahraga pada dasarnya bagus selama tidak berkerumun, selama melakukan aktivitas fisik yang kontinu itu sudah bagus untuk memberikan daya tahan tubuh juga seperti itu. Kemudian indikator lainnya yang merokok ini juga sering menjadi berita yang simpang siur ya. Bahkan ada yang menyatakan beberapa orang yang tidak mengerti dengan jelas bilang bahwa merokok itu bisa mencegah COVID, Dok. Seperti itu bilangnya. Padahal ya kita tahu bersama tadi sudah dijelaskan sama Dr. Amanda bahwa merokok itu bisa menjadi faktor pencetus atau pemicu berbagai macam penyakit paru ya. Bisa dari asma, terus kemudian kerusakan paru, bahkan ya bisa jadi pemberat untuk seseorang terkena COVID seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, ini sudah siap videonya untuk video cuci tangan. Bisa saya putarkan? Bisa ya?
Ya, tadi mulai dengan membasahi ya, kedua telapak tangan, kemudian diberikan sabun. Setelah itu menggosok kedua telapak tangan, dilanjutkan dengan menggosok punggung dan sela-sela jari, kanan dan kiri ya. Kemudian membersihkan jari-jari sisi dalam kedua tangan dengan posisi saling mengunci. Selanjutnya membersihkan sekitar ibu jari dengan memutar ke arah dalam menggunakan genggaman tangan yang sebelahnya. Yang terakhir kemudian menggosok dengan memutar jari-jari tangan kanan ke telapak tangan kiri dan lakukan sebaliknya. Setelah itu dibilas dengan air yang mengalir, air bersih yang mengalir. Kemudian dikeringkan dengan handuk, kain bersih ataupun tisu yang bersih. Sekian informasi hari ini. Sampai jumpa. Ya, itu tadi videonya. Semoga cukup jelas untuk gerakan-gerakan cuci tangannya ya. Oke, terima kasih Dr. Amanda dan Dr. Eko Satria. Bincang-bincang singkat kita mengenai PHBS di masa pandemi. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.